Tapi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan meninggalkan Pulau Sumatera di hari terakhir tahun 2024. Hiruk-pikuk warga berburu ayam, ikan hingga jagung untuk acara perayaan malam Tahun Baru. Belasan penjahat jalanan, begal dan pencuri motor di Lampung Utara diringkus. Lebih dari 3.000 kendaraan dari Sumatera menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan di hari terakhir tahun 2024 kemarin. Antrian panjang kendaraan terjadi di dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Sementara itu, jumlah penumpang kapal Roro lebih dari 11.000 orang. Dari pantauan di dermaga Pelabuhan Bakauheni, sebagian besar para calon penumpang kapal Roro merupakan warga dari berbagai kota di Sumatera yang akan merayakan libur tahun baru di Pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Menurut mereka, perjalanan darat dari kampung halaman hingga ke Pelabuhan Bakauheni ramai lancar. Namun perjalanannya kemudian tertunda akibat harus antri di Pelabuhan Bakauheni saat akan naik kapal Roro. Mau ke Jogja. Liburan ini? Liburan tahun baru. Kenapa ini berangkatnya sekarang, Pak? Iya, kami berangkat sebenarnya tadi jam 10 pagi. Kalau sampai di sini macet. Udah nunggu berapa lama ini? Ini kurang 1 jam. Tadi perjalanannya gimana? Lancar, macet, atau Alhamdulillah lancar. lewat mana ini? Tol? Lewat tol tadi. Dari Bangko, Jambi. Mau kemana? Mau ke Jogja. Jogja. Liburan ini, Bu? Ya, liburan untuk tahun baru. Sama siapa aja? Sama keluarga, adik, kakak, ponakan. Tadi udah nunggu berapa lama nih di sini? Di sini udah nunggu 2 jam lebih lah. Kenapa milih liburannya ke Jogja, Bu? Sekalian mau lihat ada keluarga di sana, terus mau lihat apa wisatanya keistimewaan Jogja. Otoritas Pelabuhan Bakauheni memperkirakan puncak arus balik libur Nataru akan terjadi pada hari Jumat 3 Januari 2025. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, ASDP Bakauheni mengoperasikan 28 kapal Roro dan 7 dermaga. Para pemudik diimbau bisa mengatur perjalanannya sampai di Pelabuhan Bakauheni saat masih siang. Hal tersebut karena saat malam hari, Laut Selat Sunda sering dilanda cuaca buruk hingga mengakibatkan waktu pelayaran kapal Roro lebih lama dibanding saat siang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Berarti ini galung bener Mas ya, laut ini ya. Hiruk-pikuk warga di Pasar Tugu, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung meningkat pada Selasa siang. Banyak warga yang sibuk berburu membeli aneka bahan pokok untuk keperluan dimasak saat acara malam Tahun Baru dan pada tanggal merah libur Tahun Baru hari ini. Di antaranya yang paling banyak dibeli warga adalah ayam potong. Meski harganya naik, namun warga tetap membeli daging ayam untuk dibakar sebagai santapan sambil menunggu detik-detik pergantian tahun. Mereka kebanyakan memilih merayakan malam Tahun Baru di rumah bersama keluarga, kerabat, dan tetangga. Kalanya hotel ya?
ya tadi ya, biasanya 32, 33. Oh, naik 2000, 3000-an ya? Pengaruh nggak sih Bu sama Ibu? Enggak lah, kalau Enggak ya? jualan cuma sedikit aja. Ini untuk tahun baruan Bu beli ayam? Oh iya, oke. Nah, tahun baruan kemana Ibu sama keluarga? Ya tahun baruan di rumah aja lah Pak, bakar-bakar di rumah aja Pak. Kenapa Bu dimakan? Nggak mau ke laut kemana? Lebih aman, lebih enak juga. Malah kekeluargaannya malah enak, kalau di luar takutnya malah ini ya. Cuaca juga ya takutnya benar cuaca. Ya per kilo. Oh, 1000. Iya. Rame tapi Pak ya? Ya alhamdulillah lumayan. Dibandingin hari biasa? Iya. Karena apa Pak? Oh, menjelang akhir tahun. Kondisi berbeda terjadi di pusat lapak penjualan ikan di Pasar Tugu. Menjelang malam tahun baru, banyak lapak ikan yang justru sepi pembeli. Menurut pedagang, hal tersebut karena banyak warga yang memilih membeli ikan langsung di pusat pasar ikan di Teluk Betung. Ada juga yang membeli secara daring karena enggan pergi ke pasar. Dan faktor lain karena banyak warga yang memilih membeli ayam potong dibanding ikan. Yang punya pasar tuh ngambil hijau. Masih biasanya udah habis. Oh biasanya? Biasanya udah habis. Kalau tahun-tahun sebelumnya 2 hari sehari udah habis? Udah habis jam-jam 10, 11. Ini turun? Ini turun. Tahu penyebabnya apa Pak? Buntu semua kali orang-orangnya. Ya di sebagian ayam. Oh iya. Sampai sejauh ini udah laku berapa Pak? Lakunya paling 15 kilo. 15 kilo. Biasanya? Biasanya bisa 25-30. Karena saya nggak seberapa suka dengan ikan. Oh gitu. Memilih ayam daripada ikan. Memilih ayam. Nah gimana harganya ayam? Ngajak banget. Berapa? Ya, dia tinggi banget harganya, lebih mahal kalau buat tahun baruan ini. Nah, apa nih harapan nih Mbak? Ya harapannya ya semoga ya harga ayam naiknya jangan terlalu lama gitu loh. Kalau bisa ya cukup seminggu buat tahun baru ini aja lah cukup. Pantauan di Pasar Tugu pada menjelang malam tahun baru kemarin, harga ayam potong dan ikan naik rata-rata hingga Rp5.000 per kilogram. Warga berharap harga ikan dan ayam potong serta bahan pokok lainnya segera kembali turun. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Momentum jelang malam pergantian tahun jadi berkah bagi para pedagang jagung di pasar dan pedagang musiman di pinggir jalan. Ya, jagung banyak dibeli warga untuk dibakar sebagai cemilan bersama keluarga, kerabat, dan tetangga sambil menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Saat menjelang malam tahun baru, penjual jagung mudah ditemukan, di antaranya di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Menurut penjualnya, sejak 2 hari lalu penjualannya meningkat drastis. Dalam sehari bisa laku hingga 2 kuintal jagung. Harga jagung muda Rp10.000 per kilogram. Tergantung yang beli, kiloan apa bijian bisa. Kalau bijian berapa kita jual? Bijian 3.000, ada 2,5. Kalau kiloan 10.000. Per kilo? Iya, kilo. Dia 8.000 dan 10.000 itu per kilo, besar kecil Mak ngelihatnya? Iya. Oh Sama aja. iya. Kalau tentalan lah kalau baru kayak gitu. Berapa habisnya kita? Setiap harinya bisa habis, bisa dijual? Ya, kadangnya 2 kental. 200 kilo berarti? Iya. Oh, karena menjelang ini Mbak ya? Iya, tahun baru. 2 kilo aja sih. 2 kilo buat malam nanti ya? Ya buat nonton baru nanti. Kita biasa sama siapa nih? Pacar atau keluarga? Kalau nonton baru biasanya sih karena saya kan perantauan dari Lampung Selatan ya. Saya sama teman-teman kosan, bakar-bakar. Ya, mungkin nanti ada tambahan-tambahan sedikit lah kalau bukan cuma beli jagung. Karena kalau untuk meriahkan malam tahun baru juga. Warga menggelar bakar jagung hingga ikan saat malam tahun baru sudah jadi tradisi. Mereka menyambut malam pergantian tahun dengan bersama-sama memasak dan menyantapnya. Hal tersebut sebagai simbol rasa syukur dan kegotong royongan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah ada imbauan waspada cuaca buruk, wisata pantai masih jadi tujuan utama masyarakat. Di antaranya terpantau di Pantai Abdul Manan, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran pada Selasa siang. Pantai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Lampung dan ada juga yang berasal dari luar Lampung.
Menurut pengunjung, selain lokasi yang dekat dengan pusat kota Bandar Lampung, pantai ini juga masih asri karena belum lama dibuka. Harga tiket masuknya juga terjangkau, yakni Rp10.000 untuk motor dan Rp50.000 untuk mobil, serta sudah termasuk biaya parkir. Dengan keluarga sih kebetulan untuk berlibur. Kenapa sih lebih memilih Pantai Mutun, Kak? Karena dari jarak jangkauan dari Bandar Lampung itu dekat ya. Terus harganya juga lumayan terjangkau. Untuk biaya masuk kena harga berapa, Kak, kita, Kak? Kalau tidak salah tadi sih Rp15.000. Kalau untuk keluarga sendiri sering sih kesini saat liburan itu, karena ya pantainya juga ya cocok untuk anak-anak gitu untuk berenang. Kalau untuk kebersihan sendiri lumayan bersih ya di sini, petugasnya juga pastinya sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga pantainya tetap asri. Pantai ini cocok untuk tempat liburan bersama keluarga karena ombaknya tergolong aman untuk anak-anak berenang. Pengunjung tidak hanya dari sekitar Pesawaran saja, namun juga dari Bandar Lampung, Palembang hingga Jakarta. Ya, ada peningkatan dari minggu kemarin. Ramai ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Untuk pengunjung sini biasanya dari daerah mana aja sih, Dari Bu? mana-mana, dari Palembang, dari Tataan, dari Kota Agung, macam-macam lah. Dalam seharinya bisa berapa pengunjung nih, Bu? Tembus nggak ribuan? Berapa ya? Ada lah ribuan itu ya. Mangsa segitulah. Nah, kalau untuk biaya masuk berapa sih, Bu? Kita kenakan Rp50.000. 50.000 itu Ya. Udah semua Udah fasilitas? semua. Satu mobil tuh Rp50.000. Kalau motor Rp10.000. Pondokan Rp50.000, yang kecil, yang gede Rp100. Peningkatan pengunjung sudah terjadi sejak sepekan lalu dan puncaknya diperkirakan terjadi pada akhir pekan mendatang. Meskipun ombak pantai tidak besar, namun pengelola pantai tetap meminta pengunjung untuk berhati-hati dan waspada cuaca buruk. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.